Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Ini adalah slide terakhir sebelum UTS ya. Jadi ada satu materi lagi yang harus saya sampaikan, yaitu terkait dengan desain penelitian. Baik, langsung saja saya sampaikan untuk materinya. Kita bahas dulu tentang word-nya ya. Jadi apa yang disebut dengan desain penelitian. Di situ sudah dijelaskan bahwa desain penelitian itu merupakan cetak biru yang menentukan pelaksanaan penelitian. Dan desain penelitian ini memaparkan apa yang diteliti, kemudian kenapa kalian meneliti ini, dan bagaimana masalah ini nanti akan diteliti. Ya, secara langsung bisa saya bilang bahwa desain penelitian ini menjadi grand design bagaimana penelitian kalian nanti berawal dan berakhir. Jadi mulai dari bibitnya sampai kemudian berakhir. Jadi kalau biasanya ketika saya menghadapi ya bimbingan pertama setelah selesai di bab 1 gitu ya. Bab 1 itu kan mulai dari latar belakang ya. Latar belakang itu kita mulai mempoinkan apa sih sebenarnya masalah yang kalian angkat gitu ya. Disertai dengan gejala-gejala apa sih yang menyertai masalah itu gitu ya. Dan di saat itu semua sudah jelas, kemudian kalian juga sudah tahu ini nanti strategi penyelesaian saya ke arah mana. Nah, setelah itu nanti biasanya saya untuk masuk ke bab 2 itu saya terlebih dahulu ya. Enggak cuma saya, mungkin beberapa dosen yang lain itu nanti yang paling penting itu adalah menjelaskan bagaimana desain penelitian atau kerangka. Kalau di bab 2 ada yang namanya kerangka pemikiran. Sebenarnya kerangka pemikiran itu hampir sama sih seperti desain penelitian, cuman desain penelitian ini nanti lebih ke bagaimana kita juga menyusun bab 3 ya. Saya mungkin belum terlalu banyak menjelaskan tentang kerangka pemikiran ya. Nanti lebih jauh saya akan coba menjelaskan ketika kita sudah mulai membuat proposal. Oke. Nah, jadi begitu pentingnya desain penelitian sehingga semakin jelas kita membuat sebuah desain penelitian, maka semakin mudah orang itu akan paham apa yang kita teliti, dan semakin mudah orang itu akan paham urgensi penelitian ini tuh apa dan bagaimana nanti penelitian ini akan berakhir, outputnya apa gitu ya. Oke, nah slide saya mungkin tidak banyak ya, jadi saya akan menjelaskan beberapa slide saja, tapi semoga bisa bermanfaat. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat di bagian atas itu ada latar belakang, kemudian di latar belakang itu kemarin kita sudah bahas ya, di latar belakang itu kita mengkonseptualisasikan masalah. Jadi berawal dari gejala-gejala yang kita rasakan, dan gejala, kalau kalian membuat sebuah skripsi itu hal yang seharusnya kalian rasakan sebagai seorang akademisi, itu harusnya merasakan gejalanya dulu gitu ya, nggak langsung kalian tembak masalahnya. Kalau tembak masalah itu ya seperti kalau kita ngomongin akademis itu kayak dokter gitu ya, kalau langsung nembak masalah itu berarti kayak dukun gitu, lo nggak ngerti piye-piye langsung nembak masalahnya itu gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah sudah merasakan gejala-gejala, itu berarti secara tidak langsung kalian sudah mengantongi data-data yang menjadi gejala dari masalah itu. Jadi kalau misalnya skripsi itu saya sangat menyarankan jangan kalian itu pakai preference. Oh, saya nih sukanya saya tuh sukanya ergonomi, Bu. Jadi saya pokoknya skripsi pengen ergonomi gitu. Atau saya tuh pengen K3, Bu. Jadi saya itu karena saya udah bidang pekerjaan saya ini adalah pekerjaan K3 ya. Jadi saya pokoknya mau K3, tema K3 gitu. Sebenarnya nggak selalu solusi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan kita itu adalah sesuai dengan mata kuliahnya. Misalnya kita ada di bagian K3 misalnya ya. Nah, ada permasalahan-permasalahan di bidang K3 yang
gejala-gejala yang kita rasakan, ternyata baliknya lagi itu adalah ke kesadaran berkatiga misalnya. Nah, kalau kita tarik lagi ke akar masalahnya, bisa jadi akar masalahnya itu balik lagi kepada contoh ya, pada kepemimpinan misalnya, atau contoh lagi kesadaran ketiga balik lagi adalah kepada dana misalnya. Dana itu perusahaan tidak cukup untuk misalnya menyediakan peralatan atau perkap-perkap yang berhubungan dengan APD, kemudian fasilitas-fasilitas yang aman, itu nggak mampu. Jadi kalau misalnya kita runut secara masalah, udah bukan ke K3 lagi, tapi kemana? Bisa jadi ke biaya, ke bagaimana strategi untuk meningkatkan keuntungan, atau bagaimana strategi untuk mengefisiensikan biaya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita ketemu suatu permasalahan, itu jangan pakai preferensi dulu. Pokoknya saya mau tema ini, enggak gitu. Tapi tentukan dulu gejala apa yang kita rasakan, kemudian gejala itu pasti ada data, ya kemarin kita sudah bahas, gejala itu pasti akan ada datanya. Nah, dari gejala itu kita runtut, kira-kira gejala ini terjadi karena apa? Ya, akar masalahnya apa gitu. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa gejala-gejala tertentu itu bisa mengarah pada beberapa penyebab gitu. Bisa karena SDM, bisa karena uang ya, bisa karena metode dan lain-lain. Nah, kalian mau menyelesaikan dari sisi yang mana itu terserah kalian, tapi jelas dulu sumbernya bahwa jelas dulu bahwa ini tuh gejalanya apa gitu. Dan ini memang mengarah ke sini tuh ada benang merahnya gitu. Nah, jadi pertama itu adalah konseptualisasi masalah yang kemudian diturunkan pada tujuan. Tujuan itu nanti kalau misalnya penelitian ini terkait dengan hipotesis, berarti ada hipotesis juga di situ. Ya, tujuan dan juga hipotesis. Ya, kita tidak terlalu menonjolkan lebih ke hipotesis ya, memang karena biasanya kalau kita di tujuan saja gitu ya, di tujuan. Selain hipotesis itu nanti kita ada di sudah menjadi satu dengan rumusan masalah dan tujuan itu sendiri. Ketika kita membuat suatu hipotesis tertentu, kemudian kita ingin membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak gitu ya, sehingga tujuannya ya untuk melihat apakah hipotesis ini benar atau enggak gitu ya. Itu adalah bagian dari hipotesis atau bagian dari tujuan ya. Nah, setelah itu baru kemudian ada yang namanya metodologi. Nah, ini menjadi masukan juga ya untuk prodi bahwa bab 3 yang semula itu dulu kita itu menggunakan bab 3 itu judulnya metodologi penelitian. Kemudian beberapa tahun yang lalu berubah lagi karena ada masukan ya dari sana sini, kemudian berubah menjadi metode penelitian. Nah, kedepannya ini ya mungkin nanti akan berubah lagi nih, ternyata yang benar adalah metodologi penelitian, yaitu serangkaian cara yang kita lakukan untuk melakukan penelitian ini atau mendapatkan hasil pada penelitian ini. Ya, bagaimana metodologi itu disusun? Jadi metodologi itu disusun kurang lebih seperti ini, tapi ini tidak baku ya. Ini hanya memuat dia disebut sebagai unsur-unsur pokok gitu ya. Jadi yang pertama metodologi yang pertama ada namanya kerangka hipotesis, atau kalau di bab 2 kita tuh ada kita nyebutnya sebagai kerangka pemikiran gitu ya. Kalau misalnya penelitian-penelitian kita itu nggak berbau hipotesis ya, tapi lebih kepada mencari nilai optimal, maka yang kita cari itu kerangka pemikirannya adalah bukan kerangka pemikiran untuk membuktikan hipotesis, tetapi kerangka pemikiran untuk mencari nilai tertentu yang kita harapkan. Sebentar ya, mohon maaf. Baik, nah setelah nanti kita ke kerangka pemikiran dan kita sudah
menyusun memilih metode yang kita ingin pakai, maka kalau hipotesis, sekali lagi ya, ini hipotesis, ini case itu adalah hipotesis, maka nanti ada yang disebut sebagai penarikan sampel ya. Di materi sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana penarikan sampel ya, dan ada beberapa teknik penarikan sampel ya, ada namanya random sampling, kemudian ada non-random juga, sampling probabilitas dan non probabilitas gitu ya. Jadi ada banyak sekali, dan teman-teman yang di sini memang pakai sampel untuk penelitian harus benar-benar memahami saya pakai jenis sampling yang mana gitu, karena salah pilih sampling itu bisa salah mendapatkan hasil gitu ya. Contoh seperti ini, contoh ketika teman-teman itu ingin melihat misalnya ya, terkait dengan apakah ada hubungannya antara metode kerja misalnya ya dengan kinerja karyawan gitu ya. Misal, apakah metode kerja tertentu itu emang berpengaruh signifikan terhadap hasil kerja karyawan. Nah, kalau teman-teman itu semua karyawan itu dimintai kuesioner, bisa jadi hasilnya bias atau tidak mencerminkan yang sebenarnya. Nah, dengan cara yang lain itu yang lebih tepat mungkin adalah dengan memilih sampel, yaitu orang-orang yang sudah benar-benar paham dengan metode yang dikerjakannya. Jadi dia bukan karyawan baru yang baru belajar metode, tapi dia sebaliknya, dia adalah karyawan yang sudah paham metodenya ini seperti apa, dan bahkan dia sudah bisa menjalankan metode ini dengan benar 100%. Gitu. Kalau baru coba-coba kadang salah, kadang itu kan bukan pengaruh metodenya dong, harus itu kan pengaruh dia yang sedang mempelajari metode baru kan gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan metode, dia sudah seperti robot ya, bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh metode yang dia harus kerjakan, ya itulah berarti dia bekerja memang sesuai dengan metode. Nah, dari sini berarti kita nggak boleh tuh namanya pakai yang namanya random sampling atau sampel siapa aja kita bisa kasih kuesioner, nggak bisa gitu. Tapi kita bisa pakai sampling yang dia menggunakan prerequisite. Jadi kita menggunakan prasyarat untuk siapa sih yang bisa pakai yang bisa menjadi responden kita di situ. Nah, dari situ nanti diharapkan hasil dari kuesioner kita itu akan menjadi lebih valid gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru ada pengumpulan data, dan ini harusnya ada pengolahan data dulu ya. Di sini disebutnya sebagai analisis data, ya, analisis pendahuluan, analisis lanjut gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus pikirkan ya, ketika teman-teman itu melakukan skripsi, teman-teman tuh harus paham data apa yang mau saya olah dan saya ngolahnya pakai apa. Karena banyak sekali mahasiswa yang ketika skripsi, apalagi ini yang sudah bekerja gitu ya, saya nggak tahu, mungkin ritme-ritme di perusahaan itu kan ambil efisiennya aja ya, ambil efisiennya itu misalnya seper kuesioner, setelah seper kuesioner direkap, oh sudah berarti jawaban yang dominan ini ya sudah kita lakukan gitu, atau oh jawaban yang dominan ini berarti kita harus cari strategi lain, kan cuman seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jadikan sebagai skripsi, nggak bisa. Jadi skripsi itu adalah proses, tidak hanya proses data itu dikumpulkan, tapi bagaimana data itu diolah untuk mendapatkan satu solusi. Mungkin dari teman-teman akan menanyakan ya, kayak misalnya, Bu, lah kan kalau kita menjumlahkan angka kuesioner atau kita mencari rata-rata itu juga sudah mengolah. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu bukan mengolah ya, itu sebenarnya baru merekap saja. Yang namanya mengolah itu adalah bagaimana semua data yang masuk ke kita itu masuk ke metode tertentu untuk mendapatkan hasil sesuatu yang benar-benar kita bisa pakai untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya yang kayak tadi ya, mau
dipakai untuk mengambil keputusan, itu masuk lagi tuh ke satu metode pengambilan keputusan supaya kita ada rekomendasi keputusan apa yang mau kita ambil gitu. Ya, makanya kemudian ada hipotesis-hipotesis tadi ya, kayak misalnya uji korelasi untuk melihat apakah berhubung atau enggak, kemudian kemarin ada multivariat gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh dipakai sebagai penunjang untuk kita lebih gampang mengambil keputusan daripada hanya sekedar kita membaca angka rata-rata atau hanya sekedar membaca penjumlahan dari semua scoring kuesioner yang kita sebar gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bagaimana penelitian anak teknik itu dilakukan gitu ya. Jadi bukan semata-mata kuesioner selesai terus jumlah di rata-rata terus kita kata-katain, itu nggak bisa ya. Oke. Nah, setelah tadi kita paham tentang desain penelitian. Nah, ini saya spill sedikit tentang diagram alir penelitian, karena desain penelitian itu nggak lepas dari gimana kita membuat sebuah diagram alir penelitian pada bab 3. Jadi ini hanyalah contoh. Sekali lagi, ini adalah contoh bagaimana membuat diagram alir penelitian yang betul. Tidak harus seperti ini, banyak juga contoh lain yang mungkin lebih bagus dan bisa diterapkan. Tetapi saya berharap teman-teman bisa memahami konteksnya dulu ya. Ya oke. Jadi yang pertama itu kita mulai ya. Ada bentuk mulai yang dimana dia bercabang kakinya menjadi dua, yaitu studi pustaka dan studi lapangan gitu ya. Yang sebelah kiri studi pustaka, yang sebelah kanan studi lapangan. Ini yang seringkali mahasiswa tuh kebalik, apalagi untuk yang karyawan, karena karyawan itu biasanya karena saking mereka sudah sehari-hari bergumul dengan aktivitas mereka, terus mereka mengambil tema dari pekerjaan mereka sendiri, mereka seakan-akan nggak melakukan studi pustaka dan studi lapangan untuk merumuskan masalah, padahal sebenarnya mereka melakukan itu di dalam pekerjaan mereka. Dan sekali lagi saya mengingatkan, tidak cukup mengambil perumusan masalah itu dari empiris atau dari lapangan, tapi juga harus di cross check dengan literatur gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi teman-teman menghadapi masalah itu udah ada literatur yang memberikan solusi, tinggal solusi itu mau diterapkan nggak sama teman-teman gitu. Nah, penelitian ini maka bertujuan ya meng-cross check tadi di lapangan ini secara literatur gimana, udah ada yang neliti atau belum. Kalau udah ada yang neliti ya sudah gitu ya. Kalau belum ada yang neliti, di tempat itu belum ada yang neliti, dan dengan metode yang kalian pilih juga belum ada, mungkin ya sudah, berarti ini masalah gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya berbeda, misalnya ini yang sering kali kan dulu juga pernah saya bahas ya, kalau misalnya tempatnya berbeda tapi jenis pekerjaan sama, itu juga nggak bisa gitu ya. Karena kenapa? Hanya tempatnya berbeda, jenis pekerjaannya sama, kecuali jenis pekerjaannya berbeda. Malah yang lebih boleh itu adalah tempatnya sama, jenis pekerjaannya berbeda, itu malah boleh diangkat gitu ya. Gitu. Jadi selalu dimulai penelitian itu, identifikasi masalah itu dari studi pustaka dan studi lapangan. Dan dari situlah kemudian kita merumuskan masalah. Dari perumusan masalah itu kita baru dapat tujuan penelitian dan kita tahu apa manfaat penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi tahap pertama ini adalah tahap identifikasi masalah. Kemudian tahap kedua setelah identifikasi masalah, biasanya teman-teman tuh ada yang memasukkan tahap pengumpulan pustaka lagi ya. Itu khususnya untuk apa? Untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah hipotesis. Tadi ya, fungsinya hipotesis itu kan pasti setelah misalnya saya ingin melihat apakah faktor A, B, C itu berpengaruh terhadap Y misalnya. Nah, oke, secara studi literatur awal ini tuh belum ada yang bahas misalnya. Atau udah ada yang bahas tapi belum sepenuhnya gitu ya. Atau baru dua faktor aja.
Nah, oke, kita memilih itu, kita bahas. Nah, penelitian tentang hipotesis itu membutuhkan landasan teori yang banyak gitu, sehingga bisa jadi setelah tahap identifikasi masalah itu berlanjut lagi pada tahap pengumpulan literatur gitu. Nah, tahap pengumpulan literatur itu bisa jadi fokusnya adalah ke penyusunan hipotesis. Nah, jadi setelah tahap identifikasi masalah itu adalah penyusunan hipotesis. Karena ini yang saya jadikan contoh ini adalah perancangan desain ya, atau desain perancangan. Jadi bukannya nggak sama hipotesis, jadi mungkin akan sedikit berbeda. Nah, kemudian setelah itu ada tahap pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data itu di bagian diagram alir itu juga sudah harus di-spill tuh di kotaknya. Kira-kira nanti dokumen atau data apa sih yang bakal kalian kumpulkan? Kalau ternyata data yang kalian kumpulkan itu hanya dari satu kuesioner. Nah, coba sebisa mungkin kalian itu spill di kotak itu data apa sih yang ada di kuesioner itu tuh data apa gitu. Contoh, kemarin ada skripsi yang datanya itu hanya dari kuesioner itu untuk mencari data preferensi konsumen terhadap faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian misalnya. Nah, berarti kan kuesioner pengumpulan data adalah data kuesioner yang berisi preferensi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian kan itu. Jadi di-describe di kotaknya itu. Itu untuk apa sebenarnya? Itu sebenarnya untuk memudahkan kita ketika kita membaca di awal secara gambar, itu orang udah langsung gampang gitu loh bacanya. Walaupun nanti setelah itu kita describe lagi tuh data itu tuh kita deskripsikan lagi. Contoh misalnya di situ ditulis ada data wawancara dan penyebaran kuesioner misalnya. Nah, data wawancara itu siapa yang diwawancara? Nah, itu kita jelaskan berapa orang yang diwawancara. Sampai kepada misalnya pertanyaan wawancaranya apa. Nah, itu bisa kita tuliskan lebih lanjut pada penjelasan di bawahnya. Tapi setidaknya di diagram alir itu di-spill data apa sih yang kita kumpulkan. Kalau misalnya mau dibagi, ini data primer, ini data sekunder, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali, emang harus begitu ya. Nah, ini kebetulan yang di sini itu adalah semuanya data primer. Jadi ya datanya semuanya dia kumpulkan sendiri. Kalau memang ada data, harus paham juga ya, apa data primer dan apa data sekunder. Itu harus paham. Data namanya primer sekunder itu jangan kalian bayangkan seperti makanan pokok dan makanan tidak pokok gitu ya. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu enggak. Namanya data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti karena data itu belum tersedia. Itu namanya data primer. Nah, tapi kalau data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia dan tinggal diolah oleh si peneliti gitu. Bu, kalau misalnya nih Bu, saya ngerekap aja, misalnya ngerekap data jumlah cacat misalnya. Mereka nggak punya pencatatan yang rapi Bu, makanya pencatatannya saya rapikan gitu. Nah, itu namanya data primer atau data sekunder Bu gitu. Kalau datanya, sekali lagi ya, kalau datanya sudah siap olah, itu namanya data sekunder. Tapi kalau datanya itu masih kalian susun, masih kalian kelompok-kelompokkan, masih kalian tata misalnya karena bercampur dengan data yang lain, itu masih masuk data primer. Artinya data yang kalian kumpulkan sendiri, yang kalian cari sendiri. Kalau kalian dikasih ini datanya, kalian tinggal rekap, kalian olah, itu namanya data sekunder gitu. Atau misalnya mereka sudah punya data macam-macam nih, misalnya ada data cacat, data absensi, data apa, semuanya nyampur tapi sudah terkelompokkan gitu ya. Semuanya nyampur tapi sudah terkelompokkan per bulan. Kalian tinggal ambil sedikit di bulan ini, sedikit di bulan ini, itu namanya sekunder ya. Karena apa? Kalian nggak perlu mengumpulkan satu-satu, atau kalian nggak perlu nyusun satu-satu,
tapi nama datanya sudah ada, data kecacatan, data absensi, hanya itu mungkin nyampur ya dengan data yang lain dokumennya, sehingga kalian harus mencari, memilah. Tapi kalau yang tadi yang di awal itu adalah mereka hampir tidak punya rekapnya, jadi mereka tinggal laporan harian, laporan harian ada, tapi mereka nggak punya kayak misalnya per bulan tuh berapa cacat per bulan misalnya, mereka nggak tahu, cuma mereka per hari harian, per line, per apa mereka punya. Nah itu data primer tuh, kalau kalian kumpulkan per line, kalian rekap, ambilin per line, per hari kalian ambilin, terus kalian tabulasikan sendiri itu namanya data primer gitu ya. Jadi perlu dipahami, bukan data yang pokok dan data yang tidak pokok, itu enggak. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia dan tinggal kalian pakai untuk pengolahan data. Dan hampir jarang kita penelitian itu pakai sekunder. Ya, data sekunder itu biasanya tidak kita olah, tapi hanya menjadi data pendukung. Kayak misalnya data cacat tadi, mendukung apa? Mendukung kita merumuskan masalah. Kemudian data apa lagi? Data produktivitas, ya. Itu nanti data untuk kita membuat analisis misalnya. Nah, jadi biasanya data-data sekunder itu tidak kita olah, tapi kita cari, kita kumpulkan datanya untuk apa? Bisa jadi untuk konseptualisasi masalah, untuk analisis gitu. Jadi nggak apa-apa, ditulis aja gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ada tahap namanya pengolahan data. Nah, di tahap pengolahan data itu kita spill juga step by step yang akan kita lakukan dalam pengolahan data. Ya, biasanya kan di bab 2 itu sudah dijelaskan panjang, lebar, tinggi ya. Gimana metode itu step by stepnya gitu ya. Tapi sometimes teman-teman ada yang pakai pengolahan datanya tuh 2 metode, atau sebelum ke metode itu melakukan pendahuluan. Misalnya kalau misalnya ini desain sendiri nih ya, misalnya desain kursi, ini desain alat bantu, itu mereka nggak langsung desain, nggak step by step desain, tapi urutannya adalah mereka menghitung dulu kuesioner NPM, setelah itu mereka melakukan perhitungan OWASP, setelah itu baru merancang alat bantu, kan gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu disusun dulu, tahapan pengolahan datanya sampai ketemu output penelitian tuh apa gitu. Kalau teman-teman itu belum bisa mendeskripsikan tahapan-tahapan pengolahan data, itu sudah dijamin teman-teman itu belum paham metodenya. Dan kalau belum paham metodenya, itu sudah bisa dijamin pasti sempronya nggak bagus hasilnya gitu ya. Jadi step by step untuk pengolahan data itu harus dipahami betul. Oh, nanti pengolahan data saya caranya begini, step 1 ini menghasilkan apa, lanjut ke step 2, step 2 ini menghasilkan apa, lanjut step 3. Walaupun kita belum menjalani metode ini, tapi setidaknya kita dari literatur kita paham, oh metodenya itu nanti gini loh cara ngitungnya, oh cara mainnya gini loh gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap analisis ya, dan interpretasi hasil. Ya, ini khususnya untuk teman-teman yang pakai metode-metode seperti metode Six Sigma, kemudian hipotesis tadi. Beda ya antara analisis pada metode Six Sigma atau pada hipotesis dengan analisis bab 5 gitu. Jadi tahap analisis dan interpretasi hasil ini adalah tahap bab 5, di mana kita itu menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang sudah kita olah di bab 4. Jadi misalnya nih, di Six Sigma itu kan ada satu siklus ya. Six Sigma itu DMAIC itu ya. DMAIC di mana A-nya itu adalah analisis ya, bahasa Indonesianya. Nah, terus banyak sekali tuh mahasiswa yang pakai Six Sigma itu DMAI-nya itu ada di bab 4, tapi AC-nya, analyze dan kontrolnya itu diletakkan di bab 5.
bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi metode itu dari awal sampai akhir, sampai ketemu output, itu kita selesaikan semuanya itu di bab 4, sampai ketemu output. Sampai metode itu selesai kita lakukan itu di bab 4. Nah, akhir dari metode itu hasilnya gimana? Itu kita analisis di bab 5. Ya, jadi Bu, lah itu metodenya sudah ada analisisnya. Lah, kita analisis apa? Nah, itu masalahnya. Ya, kalau misalnya metodenya itu sudah ada analisisnya, berarti kan kita bisa nih misalnya menganalisis metode yang kita pakai. Kemudian nggak mungkin dong suatu metode itu nggak ada outputnya, atau nggak mungkin penelitian kita itu nggak ada output kayak rekomendasi apa sih nanti perusahaan seharusnya gimana sih, itu kan nggak mungkin, nggak ada kan. Jadi pasti ada rekomendasi lah paling nggak. Nah itu Mas bisa masuk analisis di bab 5. Jadi apa yang kita ingin rekomendasikan untuk perusahaan itu kita tulis di bab 5. Kenapa kita merekomendasikan ini? Nah, itu yang kita jabarkan di dalam analisis. Bisa jadi kita merekomendasikan ini karena berdasarkan pengolahan data seperti ini, maka perusahaan sebaiknya bla bla bla. Walaupun itu nanti ada di saran, tapi penjabarannya, detailnya kan kita harus sampaikan dulu di bab 5. Kenapa kita menyarankan seperti itu? Gitu ya. Nah, kemudian tahap terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran, dan nanti lanjut adalah selesai. Ya, jadi ini adalah bagian dari desain penelitian atau diagram alur penelitian, yang mana sebenarnya ini masih ada satu ya yang mungkin belum saya jelaskan, itu adalah kerangka pemikiran. Sebenarnya hampir sama seperti kerangka hipotesis tadi ya, tapi lebih enaknya sebenarnya terkait dengan kerangka pemikiran atau hipotesis ini adalah nanti ketika saya memberikan tugas besar ya setelah UTS, nanti akan langsung teraplikasikan pada masalah apa yang teman-teman angkat dan kemudian dibuat sebuah kerangka hipotesisnya. Karena sebenarnya kerangka pemikiran. Karena sebenarnya kerangka pemikiran itu sebenarnya hanya merangkum aja dari gejala apa yang kalian rasakan, kemudian dirunut ke masalah apa, kemudian strategi apa yang kalian usulkan, pakai metode apa ini penyelesaiannya, terus output dari metode ini tuh apa, gitu. Ya, jadi dari awal dari masalah, terus outputnya apa. Sebenarnya hanya itu siklus atau pembuatan kerangka pemikiran ya hanya sebatas itu. Tapi ketika mahasiswa itu berpikirnya pragmatis ya, atau ya praktis aja sih, simpel aja, misalnya kayak simpel aja tuh gimana? Simpel aja tuh gini. Misalnya kalau pekerja itu kelihatan lelah, maka solusinya adalah mengurangi beban kerja misalnya. Nah, itu solusi yang terlalu praktis gitu. Karena apa? Karena nggak semudah itu gitu ya. Perusahaan itu tetap harus mempertahankan produktivitas. Gimana caranya produktivitas tetap tinggi misalnya. Atau contoh yang lain, misalnya terkait dengan aset misalnya. Kalau misalnya kita mesinnya sering rusak gitu ya, maintenance-nya, mesin sering rusak, sudah nggak bisa lagi berkali-kali maintenance gitu. Mungkin solusi yang mudah sekali dalam skripsi bilang penambahan aset mesin baru gitu, tapi nggak semudah itu juga. Perusahaan itu menambah mesin baru, kemudian investasi mesin dengan harga ratusan bahkan miliaran rupiah. Nah, makanya kan harus ada penelitian ROI-nya seperti apa, kemudian kira-kira nanti dampaknya pada keuangan seperti apa. Jadi ketika kalian melakukan penelitian itu, ketika kalian tuh sudah tahu secara awal bahwa solusinya akan ini, itu sebenarnya bukan penelitian. Itu awal yang menunjukkan bahwa kalian itu bukan melakukan penelitian, karena hanya menulis ulang apa yang kalian rasakan di lapangan gitu. Karena sebenarnya yang namanya riset atau penelitian, kita tidak tahu pasti hasil akhirnya seperti apa. Itulah penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, tapi saya masih belum tahu Bu, nanti gimana? Ya nggak apa-apa, ya justru itu yang betul, yang harusnya kalian rasakan ketika kalian melakukan penelitian itu adalah kalian belum tahu hasilnya. Karena itulah diteliti gitu.
Tapi kalau kalian udah yakin nih dari bab 1 bikin, udah yakin saya ini nanti solusinya akan ke sini, ini akan berpengaruh, udah yakin sekali. Nah, ya itu bukan penelitian namanya. Itu kalian hanya menulis apa yang kalian rasakan di lapangan, diwujudkan, dituliskan di dalam kertas-kertas dan diujikan gitu. Dan yang seperti itu tuh saya berani jamin kalian akan sulit membuktikan bahwa itu the real problem gitu. Karena itu hanya asumsi-asumsi yang dicocokologi dengan metode-metode keluar output gitu. Ya, jadi seperti itu ya untuk desain penelitian. Ini adalah slide terakhir sebelum UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.